Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita baca basmalah agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini berarti jadwal kelas 9A kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 berarti dengan cara daring. Jadi di sini Bapak akan mengamsen dulu 9K 1. Alicia Prasanti, Ana Latifah, Aprilia Melisa, Audrey Syafa, Bunga Rizky, Cahya Lewardani, Kamila Pranatya, Larista Jingga, Dwi Septiani, Fatia Maulina, Harun Ar-Rasyid, Inara Nur, Karina Prista, Maximilian, Mizalina. Alhamdulillah, berarti ada semuanya ya. Baik, sebelum belajar mulai, para tanya dulu. Untuk pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak? Iya, betul. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah akan kita bahas atau materi yang kita bahas tentang temanya adalah zakat. Namun sebelum itu akan Bapak bagikan pretest agar nanti pembelajaran bisa maksimal. Ya, soal berikut sudah mau baca, silakan kalian bisa mulai mengerjakannya. 5 menit cukup ya. Ya, terima kasih, disimpan dulu. Nanti kita kumpulkan nanti. Baik. Sebelum pelajaran, Bapak ingat lagi bahwa kita harus tetap semangat ya, tetap optimis di dalam keadaan seperti ini, tetap memiliki empati terhadap sesama, tetap memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Salah satunya materi yang kita kerjakan yaitu materi kita lalui yaitu tentang zakat. Bahwa zakat itu adalah merupakan syariat atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebentar, akan Bapak bayangkan slide-nya. Ya. Pada materi pertemuan kali ini tentang zakat fitrah dan zakat mal. Apa saja yang kita belajar? Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama meyakini bahwa zakat merupakan perintah agama. Jadi bukan asal inisiatif para ulama, tapi memang itu adalah perintah agama. Yang kedua, melakukan zakat dengan ikhlas. Setelah kalian belajar ini, maka kalian akan bisa melakukan atau menunaikan zakat. Minimal zakat fitrah ya. Kemudian yang berikutnya berperilaku empati dan gemar menolong kaum duafa, berperilaku peduli kepada sama dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu mendefinisikan pengertian zakat, dari zakat dan ketentuan zakat fitrah secara keseluruhan.
Sebelum masuk ke materi zakat fitrah, akan Bapak terangkan dulu tentang zakat secara umum. Silakan diperhatikan. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi pengertian zakat itu akan kita pelajari pengertian zakat, dalil zakat dan jenis zakat. Ya, jenis zakat ada berapa anak? Apa saja? Ya, kita zakat fitrah dan zakat mal. Ya, 114.9a. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa itu tumbuh, berkembang, bertambah. Jadi orang yang rajin berzakat itu akan berkembang rezeki yang Allah berikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab ila syadid. Sesungguhnya hambaku yang bersyukur itu maka Allah akan menambah nikmatnya kepada hamba tersebut. Wujud syukurnya seperti apa? Kita berbagi terhadap sesama. Kita peduli kepada duafa, fakir miskin, itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Lagi syakartu wajibnya tidak ada syakir. Kemudian kebalikannya, apabila kita tidak mau bersyukur, mungkin mampir dari zakat, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Ini zakat berarti adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya. Ya. Nah, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah dari harta kalian sedekah untuk mensucikan diri kalian. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian. Ini dalil nanti secara umum zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Oke, berikutnya ini tadi yang sudah kalian sebutkan ya. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kita masuk ke zakat fitrah. Nah, silakan kalian lihat video. Ingat pesan ayah, jadilah anak yang soleh dan solehah, jangan tinggalkan sholat dan bantulah teman yang membutuhkan. Baik, ayah. Alif, Alia, soal tuh siap-siap mandi. Nanti kan mau sholat id berjamaah bareng ayah di masjid. Baik, Abu. Alif teh mau mandi duluan atuh. Enggak, ayah yang mandi duluan. Ayah, zakat fitrah tahun ini teh sudah Amu berikan kepada nenek dan ibunya dan kepada anak yatim lainnya. Alhamdulillah, akhirnya teh kewajiban membayar zakat fitrah telah ditunaikan. Ayah, zakat fitrah teh apa? Zakat fitrah itu teh zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Lalu, zakat fitrahnya untuk siapa, ayah? Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir, miskin, hamil, mualaf, budak, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat. Zakat fitrah juga dapat diberikan kepada anak-anak yatim. Jadi nenek teh bisa menerima zakat fitrah ya, Abu? Nenek kan anak yatim.
juga teh harus berbuat baik kepada nenek. Jangan sesekalipun mengejeknya ya. Baik, Bu. Nah, tadi setelah menyaksikan video nenek dan Alif Alia, apa yang kiranya bisa kalian ambil dari video tersebut? Atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau begitu untuk kita mendalami tentang zakat, maka para membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 seperti LKPD yang sudah kami bagikan di WA Group, membahas kelompok 1 tentang pengertian zakat fitrah, kelompok 2 tentang dalil naqli zakat fitrah, kelompok 3 tentang syarat wajib zakat fitrah, dan kelompok 4 tentang apa? Waktu pembayaran zakat fitrah. Baik, sekarang kalian bisa menyesuaikan tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dan bisa mulai untuk berdiskusi. Buku teksnya halaman 61 sampai 67 bisa dilihat. Kemudian bisa mengeluarkan HP untuk browsing untuk mencari materi terkait dengan tugas yang sudah para bagi berdasarkan kelompoknya. Dari sekarang, silakan. Menunjuk siapa yang akan presentasi ke depan, silakan. Setelah ini langsung presentasi dimulai dari kelompok 1, kemudian 2, 3, dan 4. Cukup ya? Oke. Sekarang mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan ke depan, perwakilan 1 orang anak, kemudian kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaf Sinila Masini, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, baik lelaki ataupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali ke fitrah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jawabkan nama dari kelompok berapa? Saya Sufiani dari kelompok 2. Saya mau tanya, bahan makanan pokok apa saja yang digunakan untuk zakat? Jadi bahan pokok makanan yang bisa digunakan buat zakat fitrah itu ada beras, ada gandum, ada jagung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Kristal Deni, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan dalil naqli tentang zakat. Zakat
diperbolehkan. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua merdeka dalam arti bukan maupun membaca. Yang ketiga mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya pada malam dan siang dari raya, baik kelebihan itu berupa makanan, harta benda, atau nilai uang. Yang keempat, memenuhi waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, artinya memenuhi sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awal bulan Syawal atau malam dari raya. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bahkan sebutkan nama dari Saya penyampaian mungkin dari kelompok 1 ingin bertanya untuk penyerahan zakatnya boleh nggak sih bagi-bagi itu tapi sebelum masalah itu untuk penyerahan zakat fitrah dilakukan setelah sholat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri itu diperbolehkan. Justru pada waktu itu merupakan waktu afdol atau waktu utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Valverea, perwakilan dari kelompok 4 akan mengabarkan hasil diskusi dan kelompok saya tentang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, vaksin diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, vaksin diutamakan, yaitu mulai gerhana matahari pada hari bulan Ramadan. Yang ketiga, vaksin lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, vaksin tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bagi ruang untuk kita semuanya. Baik, kita akan tarik kesimpulan secara dari hasil diskusi tadi dan presentasi ya. Yang pertama tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Kalau sejelas-jelasnya juga. Zakat fitrah adalah zakat jiwa dan memodalkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk pendidikan. Tadi benar yang dijawab oleh kelompok 1. Zakat itu berupa bahan makanan pokok, bisa beras, jagung, sagu, gandum atau kurma, tergantung di mana kita tinggal. Kalau misalkan di Papua sana berarti zakatnya apa? Sagu. Iya, bisa sagu bisa jagung. Tapi kalau di Purwokerto apa? Beras. Ya betul. Jadi zakat fitrah itu berupa bahan makanan. Nah, dan nabinya tadi zakatul fitri tahratan lis-shaimin minal lagwi war rafasi wa tuqmatan lil masakin, yang artinya zakat fitrah itu merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dikerjakan selama puasa, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Jadi selama berpuasa kan biasanya kita ada yang tetap bohong, ya lah, kata sia-sia, rugi dan sebagainya. Maka dibersihkanlah dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Kemudian dari Abu Dawud yang kedua, dari hadis riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatnya sebesar satu sok kurma atau satu sok syair atas seseorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat.
muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pesannya itu satu sok itu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilo. Kalau lebih itu lebih baik, kalau kurang jangan. Nah, hukum besaran zakat fitrah tadi ya sudah sebut. Karena tadi Rasulullah diwajibkan untuk setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, ya kan? Selama dia melewati hari terakhir bulan Ramadan, setelah matahari terbenam, maka dia wajib zakat. Berapa besarnya? 1 sok atau 3,1 liter. Tadi sudah disinggung di awal. Ini karena kesimpulan jadi cepat ya. Tadi sudah didiskusikan kalian. Ya. Syarat wajib 1 muslim. Jadi setiap orang muslim atau orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang kedua apa? Ya, orang yang masih hidup saat matahari terbenam di akhir Ramadan. Gimana maksudnya? Ya, orang itu misalkan kita ada orang lah ya, si fulan itu dia masih hidup ketika Ramadan terakhir, masih sempat berpuasa. Qadarullah dia meninggal setelah Isya. Dia zakat fitrah enggak? Zakat karena dia menemui hari terakhir bulan Ramadan. Paham? Yang ketiga, memiliki harta atau benda yang dizakatkan. Berarti kalau memang dia tidak mampu dalam artian makan aja susah, maka kewajiban zakat fitrah itu tidak atau terlepas dari kewajiban. Tapi insya Allah kita semua ya kan ya, kita lihat sendiri kita yang tetap akan timbul empati pada duafa kita yang tidak. Ya, kita lanjut videonya. Nah, waktu pembayaran zakat ini berarti video terakhir ya, yang tadi diskusikan oleh kelompok 4. Artinya boleh, mulai dari tanggal 1 Ramadan atau puasa sampai akhir Ramadan. 2 wajib, maksudnya malam hari 1 Syawal, bulan Syawal ya, berarti Ramadan terakhir. 3 sunnah, setelah sholat subuh sebelum sholat id. Makruh itu sesudah sholat id tetapi sebelum matahari terbenam. Karena hukumnya kan tadi setelah sholat id berarti hukum zakatnya menjadi sedekah. Betul, liter 100 untuk semuanya ya. Baik, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa anak-anakku? Kita simpulkan bersama. 1, ya, pengertian zakat fitrah apa? Zakat makanan pokok yang untuk memiskinkan jiwa. Yang kedua, dalilnya tadi ya, mewajibkan terhadap. Yang ketiga, syarat wajibnya Islam, atau yang haram, mubah, makruh dan boleh. Nah, baik. Untuk terakhir kalinya, untuk pada pertemuan ini, para membagikan evaluasi dari pertemuan ini, silahkan dikerjakan. Untuk evaluasinya 4 orang ya. Nah. Silakan dikerjakan evaluasinya. Bagi 9 kelompok 2 nanti link untuk mengerjakan evaluasi juga sudah Pak share di WA group. Jadi di sini pembelajaran, di rumah juga pembelajaran. Waktunya 10 menit dari sekarang ya.
Ya, sudah selesai ya. Ya, terima kasih. Masih dikumpulkan. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan insya Allah tentang zakat apa satunya lagi setelah zakat fitrah? Untuk zakat mal berarti zakat tentang harta kekayaan. Nah, para mengharapkan persiapan untuk pertemuan minggu depan tentang zakat mal. Kalian bisa cari referensi berbagai sumber, buku kah atau di internet kah, terserah. Nanti kita belajar bersama untuk zakat mal di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan semoga Allah senantiasa memberikan rasa empati terhadap sesama dalam diri kita dan mohon maaf atas segala kehilangannya. Bila ini saya melihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.